Di video ini kita akan lanjut belajar untuk membuat tugas dan assignment kepada siswa. Jadi sebelumnya jika kita sudah belajar membuat materi untuk siswa, di video ini kita belajar membuat assignment atau tugas serta bagaimana cara memeriksa dari tugas yang telah dikirimkan oleh siswa kita. Tentunya yang pertama kita masuk ke course yang kita miliki. Misalkan saya ingin membuat materi di kelas ini atau mapel ini. Nah, untuk melakukan editing seperti biasa kita aktifkan mode editingnya ke mode gear. Kemudian kita turn editing on. Misalkan di sini saya ingin membuat tugas di materi 1. Tentunya saya harus mengklik di bagian ini. Jadi bukan di bagian ini. Jika saya klik di bagian ini, maka nanti tugasnya ada di atas. Jadi agar tugasnya ada di bawah sini, saya mengklik yang ini. Kemudian saya klik atau pilih assignment, add. Nah, tampilannya akan seperti ini. Assign name kita berikan nama tugas. Kemudian di description, ini adalah bagian soalnya. Kita di sini meletakkan soal. Misalkan saya akan membuat 2 soal untuk siswa saya. Yang pertama misalkan yang pertama itu. Soal yang pertama adalah simaklah video berikut ini dan berikan tanggapan kalian. Nah, tentunya saya di sini harus menyematkan video atau memasukkan video di dalam soal saya. Caranya bagaimana? Yang pertama kita bisa menginsert langsung dari file video yang sudah kita miliki atau menyematkan video dari sumber lain. Nah, misalkan saya ingin menggunakan sumber yang ada di YouTube. Kita buka YouTube, kemudian kita salin link videonya. Kita copy. Kita paste di sini. Nah, maka tampil seperti ini. Tampilannya memang link, namun nanti ketika kita simpan maka videonya yang akan tampil. Jika kita ingin memasukkan gambar juga bisa. Kita insert image di feature ini. Atau mungkin kita ingin merekam langsung suara dan video, bisa gunakan icon ini, record audio dan record video. Nah, untuk soal yang kedua sudah saya siapkan. Misalkan soal yang kedua adalah buatlah sebuah konsep desain poster yang dibuat di selembar kertas, hasilnya difoto dan dikirim atau disubmit di sini. Jadi nantinya saya meminta siswa saya untuk membuat sebuah konsep di selembar kertasnya, kemudian hasilnya difoto dan dikirim. Selanjutnya di bagian ini tidak saya centang karena saya tidak ingin soal saya tampil di halaman homepage dari course saya. Jadi ketika siswa mengklik nama tugas ini barulah soalnya akan muncul. Maka ini saya diamkan. Saya biarkan seperti itu. Kemudian availability. Tugasnya kapan mulai diberikan. Untuk ini saya biarkan. Atau boleh diatur, misalkan saya ingin tugasnya tanggal 27 Juli. Bisa diatur seperti itu. Namun untuk contoh saya tidak akan centang. Kemudian untuk deadline-nya atau batas waktu pengumpulan, saya berikan waktu sampai 31 Juli jam 8 malam misalkan. Cut off date saya biarkan. Kemudian untuk remind me to grade, jadi sistem akan mengingatkan kita kapan. Kita kasih tanggal 1 Agustus jam 8 pagi misalkan. Submission types, untuk file submission saya nonaktifkan. Kita cukup menggunakan online text. Batas kata bisa kita atur, namun saya di sini tidak akan saya atur. Saya biarkan saja. Feedback types saya biarkan. Submission setting saya biarkan juga. Kemudian untuk group submission saya biarkan juga. Kita langsung menuju ke grade. Nah, ini adalah nilai maksimumnya 100. Untuk KKM bisa kita isi atau tidak, terserah guru mapel masing-masing. Kemudian kita menuju ke common module settings, saya biarkan. Nah, ini bagian yang cukup penting. Saya ingin siswa saya membaca materi dulu baru bisa mengerjakan tugas. Maka saya atur di sini. Add restriction, pilih activity completion, kemudian pilih saya ingin siswa saya membaca materi ini baru bisa mengerjakan tugas yang ini.
maka saya pilih bagian ini, kemudian lanjut. Seperti biasa activity completion, saya aktifkan yang ini, saya beri centang yang ini. Jadi siswa dikatakan selesai misinya ketika sudah mengumpulkan tugas dan sudah saya nilai. Kita save and return to course. Nah, tugas saya sudah selesai. Di sini ada nama tugas 1. Deadline-nya adalah 31 Juli 2020. Untuk 52 siswa saya yang tergabung di course ini. Di sini 0, artinya belum ada yang mengumpulkan tugas. Nah, di bagian ini ada keterangan bahwa tugas ini, tugas 1, hanya bisa dikerjakan apabila siswa sudah menyelesaikan atau sudah membaca atau mengklik materi ini. Nah, itu maksud saya. Kemudian untuk tampilan tugasnya seperti apa, kita bisa masuk ke mode siswa, yaitu kita pilih di sini switch role to. Nah, kita pilih student. Kita coba klik tugasnya, tugas 1. Nah, seperti ini tampilannya, ada nama tugas, soalnya, kemudian ada status dari soalnya. No attempt artinya siswa belum mengirim tugas. No graded berarti artinya itu belum dinilai. Deadline-nya adalah 31 Juli jam 8 malam. Jadi sebelum waktu ini siswa sudah harus menginput tugasnya. Nah, di sini ada tombol Add Submission. Di tombol inilah siswa nanti akan mengklik dan mengerjakan tugasnya. Kita coba Add Submission. Nah, seperti ini. Nah, di kotak inilah siswa akan bekerja untuk menjawab soal yang telah kita buat. Misalkan siswa menjawab 1, menurut saya bla 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 ya. Kemudian siswa juga di sini tidak hanya bisa menuliskan jawaban berupa teks, siswa juga bisa menginput gambar, video, atau merekamnya langsung, audio dan video. Kita coba untuk menjawab soal nomor 2, misalkan siswa menjawab dengan mengumpulkan gambar. Pilih Browse Repository, upload a file, kemudian choose file. Kita pilih filenya, misalkan ini, kemudian kita upload. Nah, untuk bagian deskripsinya kita berikan misalkan tugas 1, karena kalau tidak diberikan deskripsi maka seperti ini dia, harus diberikan deskripsi. Bila gambarnya terlalu besar, dirasa terlalu besar, bisa kita atur, cukup atur salah satunya saja, tidak harus keduanya, karena sudah dicentang auto size-nya ini. Misalkan saya ingin gambarnya cukup 450 saja. Nah, otomatis berubah. Yang satunya menyesuaikan, ukuran satunya menyesuaikan. Kita save. Nah, maka akan tampil. Untuk mengirim jawaban, klik Save Change. Nah, artinya ini siswa sudah mengirim jawaban, tapi belum dinilai. Jadi nanti tugas gurunya adalah menilai dari jawaban yang telah dikirim oleh siswa. Selama deadline-nya belum berakhir, maka siswa masih bisa mengedit jawabannya atau menghapus jawabannya. Nah, bagaimanakah cara memeriksa jawaban dari siswa kita? Kita kembali dulu ke mode guru. Nah, tampilan dari sisi guru maka tampil seperti ini. Ada 2 tombol. Ini artinya 27 partisipan. Kita bisa pilih kelasnya yang mau kita lihat, misalkan all. Nah, maka ada 52 siswa, 2 kelas. Misalkan saya ingin melihat hanya di kelas DKP 1, kita klik di sini. Ada 25, belum ada yang mengirim jawaban, belum ada yang harus dinilai. Jadi batas waktunya adalah 31 Juli jam 8 malam. Untuk melihat pekerjaan siswa yang telah dikirim, kita mengklik View All Submission, atau menilai langsung, kita bisa mengklik Grade, menilai ya. Kita coba ke View All Submission. Nah, tampilannya seperti ini. Di sini kita bisa memilih kelas yang ingin kita lihat. No submission artinya siswa belum mengirim.
kita bisa memberikan nilai langsung di sini dengan menekan tombol grid sampai ke bawah. Coba kita lihat. Nah, seperti itu tampilannya. Kemudian kita coba back. Nah, jika kita mengklik tombol grid ini, maka tampilannya seperti ini. Nah, di sini guru bisa langsung melakukan penilaian. Jawaban siswa nanti akan tampil di sini. Bisa kita memberikan koreksi misalkan, atau coretan, atau tanda, ya, misalkan seperti ini. Atau ingin memberikan coretan seperti ini. Seperti ini misalkan, kita memberikan tanda salah jawabannya. Ada feedback balik ke siswa. Untuk nilainya, kita bisa ketik di sini. Misalkan nilainya berapa, 80 misalkan. Kemudian untuk komentar atau tanggapan dari guru bisa kita tulis di sini. Misalkan lanjutkan. Nah, seperti itu misalkan. Untuk memberikan nilai kita save, tombol save atau save and show next. Jadi ketika kita mengklik tombol save and show next, maka siswa selanjutnya akan muncul. Jika save change, kita tetap di lembar yang ini. Oke, saya rasa cukup demikian cara membuat tugas atau assignment dan cara memeriksanya. Semoga bermanfaat dan selamat belajar.